Aureliana Santika duduk di ruang rapat lantai 45 gedung Santika Corp, mengenakan jas putih gading dan sepatu hak tinggi serupa belati. Matanya tajam menelusuri laporan kerugian anak perusahaan yang baru saja dia beli, sementara para direksi tua duduk membisu, takut menyela. Di usianya yang baru 27 tahun, Aurel sudah menjadi CEO termuda dalam sejarah perusahaan itu, menggantikan sang ayah yang kini terbaring sakit. Dunia mengenalnya sebagai wanita yang tak tersentuh, otaknya tajam, mulutnya dingin, dan hatinya beku. Tidak ada ruang untuk kelembutan, apalagi cinta. Namun di balik tembok kaca dan lantai marmer yang sempurna itu, Aurel menyimpan luka yang tak ia tunjukkan pada siapapun. Sang ayah, Santika Wijaya, pria paling ia cintai di dunia, telah 3 bulan terbaring koma. Dokter-dokter terbaik dari Singapura hingga Jerman telah didatangkan, namun tak satu pun mampu memberi harapan. Setiap malam Aurel menangis dalam diam di sisi tempat tidur ayahnya, menggenggam tangan lelaki tua itu sambil berbisik, "Bangun, Pak, aku butuh Papa." Suatu malam, saat hujan turun deras dan kilat menyambar jendela rumah mewah keluarga Santika, seorang pengemis bau tiba-tiba masuk ke halaman depan. Para satpam berteriak, namun pria itu tidak gentar. Ia mengenakan jubah kumal penuh lumpur dan rambut gimbal sebahu yang menjijikkan. Yang lebih mengejutkan, ia langsung berjalan masuk ke ruang tengah rumah, menuju kamar ayah Aurel, seakan tahu letaknya. "Berhenti, siapa kau?" teriak salah satu penjaga. Namun pengemis itu mengangkat tangannya dan semua orang terdiam, seolah lidah mereka terkunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Dengan langkah perlahan, ia masuk ke kamar sang ayah, meletakkan telapak tangannya di dada Santika Wijaya, dan berbisik dalam bahasa asing yang tak dimengerti siapapun. Cahaya hangat keemasan menyelimuti tubuh pria tua itu, dan dalam beberapa detik, matanya terbuka perlahan. Aurel yang baru pulang dari kantor melihat keajaiban itu dengan matanya sendiri. Ayahnya, yang selama ini tak bernyawa, kini menatapnya dengan senyum lemah. Aurel berlari memeluk ayahnya, menangis sesenggukan, tak peduli riasan mahalnya luntur. Papa bangun, ini mimpi ya?" tanyanya terguncang. Sang ayah hanya menjawab lirih, "Itu semua karena dia." Ketika Aurel menoleh ke arah pengemis, pria itu sudah tak ada. Hanya bau tanah basah dan bekas telapak kaki berlumpur yang tertinggal di lantai marmer bersih itu. Para satpam kebingungan, tak ada yang tahu kemana perginya sosok aneh tersebut. Aurel berdiri terpaku, merinding, merasa seperti sedang hidup dalam kisah dongeng kelam yang menolak dijelaskan dengan logika manusia. Keesokan harinya, saat Aurel tengah bekerja seperti biasa di kantornya, ia mendapat panggilan dari rumah. Ayahnya ingin bicara empat mata. Dengan langkah cepat ia pulang, berharap mendengar kata, "Terima kasih," atau "Aku bangga padamu." Tapi yang ia dengar justru permintaan yang menghancurkan harga dirinya. "Aurel, Papa ingin kamu menikah dengan pria yang menyembuhkan Papa itu. Dialah penyelamat keluarga kita." Aurel terdiam, wajahnya memucat, darahnya mendidih. "Apa, nikah dengan pengemis itu?" teriaknya tak percaya. Amarah, jijik, dan kekecewaan bercampur jadi satu. Di balik mata tegasnya, ada sesuatu yang mulai retak. Dunia sang putri tak terkalahkan, baru saja diguncang gempa yang tak pernah ia bayangkan. Aurel duduk di taman belakang rumah, mencoba menenangkan dadanya yang masih bergemuruh. Permintaan ayahnya terus terngiang seperti palu godam di kepala. Ia, Aureliana Santika, dipaksa menikah dengan seorang pria bau dan kumuh, yang bahkan tak jelas asal-usulnya. Ini bukan sekadar penghinaan bagi martabatnya, tapi juga luka bagi logika yang ia bangun selama ini. Baginya, cinta dan pernikahan harus rasional, setara, berkelas. Bukan dengan pengemis jalanan. Sementara itu, sang ayah duduk di kursi rotan, wajahnya masih pucat namun sorot matanya bersinar. "Kau tak tahu siapa dia sebenarnya, Rel," katanya pelan. "Dia datang bukan dari dunia ini." Waktu dia meletakkan tangannya di dada Papa seolah masuk ke dunia lain. Tempat cahaya dan suara beradu. Dia bilang, "Aku hanya menagih janji lama. Saat nyawa kau selamat, maka putrimu adalah maharku." Papa tidak bisa menolak, karena kalau tidak, Papa akan kembali ke alam sepi itu. Aurel membeku. Ia tak pernah tahu kalau ayahnya pernah berurusan dengan hal-hal gaib. "Jadi Papa menjual aku?" bentaknya lirih, suaranya pecah menahan tangis. Santika Wijaya hanya menunduk, menyesal namun tak punya pilihan. "Aku hanya ingin hidup,
Aurel, dan hanya dia yang mampu memberikannya. 2 hari kemudian, Mahesa kembali muncul. Ia duduk di teras rumah seperti tak ada yang aneh, menyesap teh panas dengan santai, mengenakan jubah baru yang masih saja kotor. Wajahnya tetap dekil, matanya tenang, namun dalam sekejap saja, Aurel merasakan aura lain dari dirinya. Bukan aura manusia biasa. Pria itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Aku tidak datang untuk menuntut cinta. Aku hanya menjalankan takdir." Aurel nyaris melempar cangkir ke wajah pria itu. Tapi ia menahan diri, memilih berdiri dan berkata dengan nada tinggi, "Baik. Aku terima, tapi hanya 1 bulan. Setelah itu kau akan lenyap dari hidupku. Aku akan menikah denganmu hanya untuk menyelamatkan papa. Bukan karena aku mau." Mahesa hanya tersenyum tipis, seperti mendengar ucapan yang sudah ia tahu sejak lama. Hari itu juga, pernikahan digelar secara diam-diam. Hanya keluarga dan 2 saksi yang hadir. Aurel mengenakan kebaya putih bersih dengan tatapan kosong. Mahesa, dengan pakaian ala kadarnya dan rambut belum disisir, tetap tenang saat mengucap ijab kabul. Tidak ada pelaminan, tidak ada tamu kehormatan. Hanya suara azan maghrib sebagai saksi langit bahwa sebuah takdir baru telah ditulis malam itu. Malam pertama mereka bukanlah malam penuh romansa, tapi malam penuh keheningan dan jarak. Aurel tidur di ranjang, Mahesa memilih duduk di lantai dengan mata terpejam, seperti sedang bersemedi. Tapi malam itu pula, Aurel terbangun karena mimpi buruk. Ia melihat dirinya jatuh dari gedung tinggi dan Mahesa menangkapnya di udara dengan tangan yang menyala seperti bara api. Saat terbangun, Mahesa sudah berdiri di sisi ranjang, menatapnya penuh ketenangan. "Kau akan melihat banyak hal, Aurel. Dunia yang selama ini kau abaikan, akan membuka pintunya." Aurel hanya bisa menatapnya dengan ketakutan dan penasaran yang bercampur jadi satu. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Dan Mahesa, bukan sekadar pria bau dari pinggir jalan. Ada rahasia besar yang masih terkunci rapat di balik matanya yang sunyi. 3 hari setelah pernikahan yang terasa seperti mimpi buruk, Aurel tetap menjalani hidupnya dengan ritme yang sama, berpakaian formal, berangkat pagi, rapat sepanjang hari, lalu pulang larut. Namun kini, setiap kali ia membuka pintu rumah, ada satu kenyataan yang tak bisa ia sangkal, Mahesa sudah menjadi bagian dari hidupnya. Pria itu masih mengenakan pakaian kumal yang sama, masih makan dengan tangan, dan masih duduk bersila di lantai seperti sedang bertapa. Bagi Aurel, keberadaannya adalah noda di kehidupan yang selama ini steril dan terencana. Di meja makan malam itu, Aurel melemparkan selembar kertas ke depan Mahesa. "Ini syarat dari aku. Kita menikah hanya 1 bulan. Tidak lebih. Kau tidak boleh menyentuhku. Tidak ikut campur urusan pribadiku. Dan setelah sebulan, kau harus hilang dari hidupku." "Setuju." Nada suaranya tegas dan dingin. Ia ingin mengendalikan kembali hidupnya, walau sebatas kontrak batin. Mahesa membaca kertas itu tanpa emosi. Ia mengangguk, lalu menulis 1 kalimat di bawahnya, "Aku tidak datang untuk menuntut tubuhmu, Aurel, tapi kau harus bersedia melihatku dengan mata hatimu." Kalimat itu membuat Aurel mengepalkan tangannya. "Aku tidak tahu permainan macam apa yang kau mainkan, tapi jangan kira aku akan percaya pada omong kosongmu." Namun malam itu, hujan kembali turun dengan lebat. Petir menyambar langit Jakarta, dan listrik di rumah padam seketika. Aurel yang tengah mandi sendirian mendadak mendengar suara aneh di luar kamar mandi, suara desir angin dan denting logam. Saat keluar, ia melihat Mahesa berdiri di ruang tengah dengan tubuh menyala samar, memegang sebuah tombak emas yang tidak ada sebelumnya. Matanya berkilat merah. Ketika Aurel hendak berteriak, Mahesa segera meredupkan auranya dan tombak itu menghilang. "Maaf, seharusnya aku tidak membiarkanmu melihat ini sekarang," ucapnya lirih. Aurel gemetar, tubuhnya basah dan kedinginan. Ia bukan takut karena Mahesa tampak seperti monster, tapi karena ia tahu Mahesa bukan manusia biasa, dan itu menakutkan. Keesokan paginya, Aurel memerintahkan sopirnya untuk membuntuti Mahesa yang pergi keluar rumah tanpa pamit. Ia ingin tahu kemana pria itu pergi setiap hari dengan pakaian lusuhnya. Namun sopir itu kembali sore hari dengan wajah pucat. "Bu, saya mengikutinya sampai ke pasar loak, tapi tiba-tiba dia menghilang begitu saja." Kayak ditelan bumi, Aurel semakin dihantui rasa curiga, dan untuk pertama kalinya, juga rasa ingin tahu. Malam berikutnya,
Aurel memutuskan untuk diam-diam mengamati Mahesa dari balik pintu kamarnya. Ia melihat pria itu duduk di teras, memandang bulan sambil berbicara sendiri dalam bahasa asing yang lembut dan penuh mantra. Lalu Aurel melihat kilatan kecil cahaya dari telapak tangan Mahesa, dan samar-samar, suara nyanyian wanita terdengar dari langit. Dengan napas tercekat, Aurel menutup pintu perlahan. Ia sadar, pria yang kini tidur di lantai ruangannya bukan hanya pengemis. Ia mungkin bukan manusia, tapi yang membuatnya lebih takut adalah, ia mulai penasaran, dan hatinya sedikit demi sedikit, tanpa ia sadari, mulai membuka celah. Sejak malam itu, Aurel mulai kehilangan fokus. Di ruang rapat, ia sering termenung, memandangi presentasi para manajer tanpa benar-benar mendengarkannya. Ia bahkan pernah salah menandatangani dokumen merger senilai miliaran rupiah, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Semua orang di kantornya mulai bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi pada Sang Ratu Besi. Namun Aurel menutup semua kekacauan itu dengan senyum dingin dan jawaban klise. Yang tak mereka tahu, pikirannya terus-menerus dihantui oleh sosok Mahesa, dan misteri di sekelilingnya. Di rumah, Mahesa tetap tenang. Ia membaca buku-buku tua yang entah dari mana ia dapatkan, duduk bersila berjam-jam, dan bicara dengan bulan setiap malam. Aurel diam-diam memperhatikan, menulis catatan kecil tentang kebiasaannya. Seolah pria itu adalah teka-teki besar yang ingin ia pecahkan, atau justru sedang perlahan-lahan menjerat hatinya. Namun ia menolak mengakuinya. Ia terlalu bangga, terlalu keras kepala. Baginya, ini semua hanya permainan batin yang harus segera berakhir. Suatu malam, Aurel memutuskan untuk menguji Mahesa. Ia mengundangnya makan malam formal di ruang utama, mengenakan gaun hitam elegan, seperti saat ia menjamu para investor asing. Mahesa datang mengenakan pakaian bersih, tapi tetap sederhana. Ia duduk dengan tenang, menatap Aurel tanpa kedip. "Kau tidak akan bisa membuatku malu, Aurel," katanya sebelum Aurel sempat membuka percakapan. "Aku tidak hidup untuk kemewahan. Tapi aku tahu rasa hormat." Kata-kata itu seperti tamparan. Aurel terdiam, lalu tertawa kecil. "Kau pikir aku ingin mempermalukanmu? Tidak, aku hanya ingin tahu, siapa sebenarnya kau." Mahesa hanya menjawab dengan senyuman yang aneh, seperti seseorang yang tahu jawabannya, tapi memilih membiarkan waktu yang membukakannya. "Kau akan tahu, saat waktunya tiba." Hari berganti minggu, dan batas waktu 1 bulan semakin dekat. Anehnya, Aurel tak lagi menghitung hari seperti sebelumnya. Ia mulai terbiasa dengan Mahesa yang menyapu taman, memberi makan burung, atau sekadar duduk diam mendengarkan keluhan ibunya. Lelaki itu tidak banyak bicara, tapi kehadirannya seperti menenangkan seluruh rumah. Bahkan sang ibu pernah berkata, "Aurel, dia seperti membawa aura damai." Rumah ini terasa hidup lagi sejak dia datang. Namun di balik ketenangan itu, Mahesa menyimpan sesuatu yang mulai terasa berat. Setiap malam, ia makin sering menggigil, tubuhnya bersinar samar lalu meredup seolah sedang menahan sesuatu dari dalam. Aurel pernah memergokinya menggenggam dada dengan keringat dingin membasahi wajahnya. "Kau sakit?" tanya Aurel spontan. Mahesa menatapnya tajam. "Tidak, aku hanya sedang bertarung di 2 dunia." Aurel bingung. "Apa maksudmu 2 dunia?" Tapi Mahesa tidak menjawab. Ia hanya berbisik, "Saat kau siap menerima kebenaran, dunia akan membukakan tirainya. Tapi bila kau terus menolak, aku tak bisa bertahan di sini lebih lama." Aurel merasa jantungnya berdebar keras. Ada ketakutan baru yang muncul, bukan karena Mahesa aneh, tapi karena ia takut kehilangan pria itu, pria yang dulu ia benci, tapi kini mulai berarti. Pernikahan kontrak itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kontrak apapun. Bukan cinta yang manis atau romansa penuh pelukan, tapi hubungan yang tumbuh dari rasa ingin tahu, hormat, dan diam-diam, keterikatan jiwa. Namun waktu terus berjalan, dan bulan itu akan segera berakhir. Pagi itu, Aurel membuka matanya lebih awal dari biasanya. Matanya sembab, tubuhnya lelah, tapi hatinya gelisah. Sudah lewat 3 minggu sejak ia menikah dengan Mahesa. Hubungan mereka tak pernah benar-benar membaik, tapi juga tak bisa dibilang buruk. Yang membuat Aurel jengkel justru bukan sikap Mahesa, melainkan kehadirannya yang begitu kontras. Saat Aurel berjalan anggun dengan setelan kerja dan parfum mewah, Mahesa tetap duduk di teras mengenakan kain lusuh, rambut aut-autan, dan bau tubuh yang seperti tanah basah bercampur abu. "Kenapa kau tidak mandi?" geram Aurel saat sarapan.
Mahesa menatapnya sekilas, lalu kembali menatap piringnya yang hanya berisi nasi dan sambal terasi. Mandiku cukup dengan embun dan matahari, jawabnya kalem. Aurel membanting sendok. Ini Jakarta, bukan langit ketujuh. Kau tahu berapa banyak orang yang menjauhiku karena mereka mengira aku menikahi gelandangan gila. Mahesa hanya tersenyum, senyum yang semakin membuat Aurel ingin berteriak. Tapi di balik semua kekesalan itu, ada sesuatu yang tak bisa ia pahami. Saat ia membentak Mahesa, ada rasa bersalah yang aneh. Saat Mahesa diam, Aurel merasa hampa. Saat Mahesa menjauh, ia merasa sepi. Perasaan itu membuat Aurel makin marah pada dirinya sendiri. Ia mulai merasa seperti boneka yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Hari itu, di kantor, salah satu klien penting membatalkan kerjasama secara mendadak. Alasan yang dituliskan, kami mempertanyakan konsistensi dan reputasi pribadi CEO Anda. Aurel hancur. Ia tahu ini berkaitan dengan pernikahannya. Ia tahu foto-foto dirinya dengan Mahesa sudah tersebar di kalangan bisnis. Ia tahu, dunia tidak pernah memaafkan wanita hebat yang menikahi lelaki dari jalanan. Pulang ke rumah, Aurel tidak berbicara sepatah kata pun. Mahesa duduk seperti biasa di teras, memainkan daun kering. Aurel, panggilnya pelan, tapi Aurel melewatinya seperti angin dingin. Di dalam kamar, ia melempar tasnya, menjatuhkan diri ke ranjang, dan menjerit tertahan. Kenapa aku jadi seperti ini? Bisiknya sambil menahan air mata. Kenapa aku takut kehilangan dia? Tengah malam, Aurel terbangun oleh suara tangis lirih. Ia membuka pintu, dan melihat Mahesa duduk di bawah hujan deras tanpa payung. Tubuhnya gemetar, namun matanya menatap langit. Apa yang kau lakukan di situ? Gila, masuk, bentaknya. Tapi Mahesa menjawab pelan, aku hanya ingin masih bisa merasakan dingin. Sebelum semuanya berubah, Aurel menatapnya lama. Dalam derasnya hujan dan gelapnya malam, pria itu terlihat begitu rapuh dan nyata. Bukan lagi dewa, bukan lagi pengemis, tapi seperti seseorang yang tersesat di antara dua dunia. Untuk pertama kalinya, Aurel berjalan mendekat, melemparkan handuk ke tubuhnya, dan berbisik, masuklah, suami menjijikkan macam apapun kau, aku tetap menikahimu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Mahesa tersenyum bukan karena bijak, tapi karena hatinya yang mulai bergetar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih aneh daripada biasanya. Aurel mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini ia abaikan. Mahesa, meski hidup seperti manusia biasa, memiliki gerak yang terlalu tenang untuk orang biasa. Ia bisa berdiri berjam-jam di bawah terik matahari tanpa berkeringat, bisa duduk menyendiri hingga larut malam tanpa mengantuk, dan bisa memegang api tanpa terbakar. Aurel sempat berpikir ia berhalusinasi, tapi bukti demi bukti mulai menumpuk. Dan itu membuat pikirannya kacau. Suatu sore, Aurel memutuskan untuk mengikuti Mahesa secara diam-diam. Ia melihat pria itu berjalan ke arah bantaran sungai kecil di pinggiran Jakarta. Tempat itu sepi, sunyi, hanya ada suara air dan pepohonan tua. Dari balik semak, Aurel melihat Mahesa berdiri di tengah batu besar, memejamkan mata, lalu tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan yang mengambang pelan di sekelilingnya. Di belakang punggung Mahesa, samar-samar muncul bayangan dua bilah pedang saling bersilang di udara. Aurel nyaris menjerit, tapi rasa takut dan takjub membuat tubuhnya kaku. Mahesa membuka mata, seketika cahaya menghilang, tapi sebelum Aurel bisa bersembunyi, Mahesa berbalik menatap ke arah semak. Keluar saja, Aurel, kau sudah melihatnya. Suaranya lembut, namun penuh wibawa. Aurel melangkah ragu, jantungnya berdebar. Apa, kau ini? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Mahesa tidak langsung menjawab. Ia memandang langit yang mulai kemerahan. Aku adalah dia yang dihukum karena menolak kehendak langit. Aku adalah Maheswara, yang dulu dipercaya memimpin 700.000 pasukan cahaya di medan perang Surgaloka. Aurel terdiam, tubuhnya gemetar. Kau bukan manusia. Mahesa mengangguk. Dulu, tidak. Tapi saat ini aku menjalani hidup sebagai manusia, hukuman dari para dewa karena aku menolak menikahi Dewi Agni. Aku memilih turun ke bumi, karena aku merasa cinta itu tak bisa dipaksa. Tapi itu membuatku dibuang. Ia menatap Aurel dalam-dalam, hingga akhirnya aku bertemu ayahmu. Dan, akhirnya kamu. Tangisan Aurel pecah. Lalu pernikahan ini, apa ini bagian dari hukuman itu juga? Mahesa menggeleng. Pernikahan ini adalah jalanku untuk kembali.
Tapi bukan karena kau dipaksa, Aurel. Aku tak bisa kembali ke langit, kecuali jika cinta manusia sejatilah yang memilihku. Aurel menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya penuh air mata, hatinya penuh kebingungan. Ia merasa seperti ditarik dari kenyataan masuk ke dunia yang tak pernah ia percaya sebelumnya. Namun sebelum mereka kembali ke rumah, langit menggelap. Awan hitam menggulung, dan angin bertiup dingin. Mahesa berdiri siaga. Mereka sudah mencium keberadaanku, katanya tegang. Para pengintai surgawi datang. Aurel menggigil. Apa yang mereka mau darimu? Mahesa menatap langit. Mereka ingin menyeretku kembali. Tapi yang mereka benci, bukan hanya aku. Mereka juga benci kamu. Petir menyambar. Tepat di depan mereka, dari kilatan cahaya, muncul sesosok makhluk bersayap dengan mata putih menyala. Maheswara, suara makhluk itu menggema. Kau mencemari langit dengan cinta pada manusia fana. Kembali, atau kami akan menghapus dunia ini dari ingatanmu. Aurel mundur, tubuhnya gemetar. Tapi Mahesa berdiri di depannya, tubuhnya mulai berpendar kembali. Selama aku masih bernapas, tak akan ada yang menyentuhnya. Dan dari balik tubuh Mahesa yang membara oleh kekuatan surgawi, Aurel sadar, cinta mereka baru saja memasuki medan perang. Kilatan petir masih bergulung di langit saat Mahesa berdiri tegak di hadapan makhluk bersayap yang mengancam mereka. Aurel menggenggam erat lengan Mahesa dari belakang, tubuhnya masih gemetar. Tapi pria itu seperti batu karang di tengah badai, tubuhnya menyala samar keemasan, aura panas dari tubuhnya membuat rerumputan di sekelilingnya menguning. Katakan pada penguasa langit, ujar Mahesa dingin, aku tidak menyesali keputusanku. Cinta tak bisa dibeli dengan tahta. Apalagi dipaksa dengan ancaman. Makhluk bersayap itu mengeluarkan suara geraman rendah, lalu membuka sayap peraknya. Dari punggungnya, cahaya seperti panah memancar, lalu meluncur ke arah Mahesa. Tapi sebelum panah itu mengenai tubuhnya, Mahesa mengangkat tangannya, membentuk tameng cahaya yang membuat ledakan keras menggema. Tanah bergetar, dan Aurel terjatuh. Namun saat ia membuka mata, Mahesa masih berdiri di sana, melindunginya tanpa luka. Apa yang terjadi? Tanya Aurel dengan suara bergetar. Mahesa menoleh padanya dengan tatapan lembut yang kontras dengan amarah di sekelilingnya. Mereka tidak akan berhenti, Aurel. Selama aku belum kembali, selama aku mencintai manusia, mereka akan menganggapku pengkhianat. Aurel menatap Mahesa dengan mata berkaca-kaca. Lalu, bagaimana denganku? Apa aku juga akan diserang? Mahesa mengangguk pelan. Itu sebabnya aku harus cepat mengakhiri semua ini. Tapi aku tak bisa, jika kau sendiri masih ragu. Malam itu, Mahesa membawa Aurel ke tempat tersembunyi di atas bukit yang jauh dari kota. Di sana, berdiri sebuah bangunan kuno seperti kuil kecil, penuh ukiran aneh. Mahesa menyentuh satu sisi dinding, dan dinding itu terbuka, menampakkan lorong menuju ruang batu penuh cahaya lembut. Ini adalah tempat para pelindung dunia turun saat kehendak langit bertentangan dengan suara bumi, ujar Mahesa. Di tengah ruangan, Aurel melihat sesuatu yang mengejutkannya, patung dirinya. Ya, patung dirinya, duduk mengenakan gaun putih, dengan air mata membasahi pipinya. Apa maksudnya ini? Tanya Aurel, terpaku. Mahesa menjelaskan dengan suara berat, dahulu, di antara ribuan kemungkinan masa depan yang dilihat para dewa, hanya satu yang mampu membuat pengkhianat sepertiku mendapatkan pengampunan, cinta seorang wanita manusia, yang air matanya bukan karena luka, tapi karena takut kehilangan diriku. Aurel menatap patung itu, air matanya mulai jatuh. Ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk menyangkal perasaannya. Terlalu takut mengakui bahwa Mahesa telah mengisi ruang sunyi dalam dirinya yang selama ini ia pertahankan rapat-rapat. Tapi sekarang, semuanya terasa hancur, karena cinta itu bisa menjadi alasan perang yang menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari atas langit kuil. Suara itu seperti ribuan gema menjadi satu, waktu Maheswara telah habis. Jika cinta tidak diikrarkan malam ini, maka dia akan dihapus dari alam semesta. Langit bergemuruh, cahaya berpendar dari segala arah, dan udara mendadak menjadi dingin menusuk. Aurel menoleh pada Mahesa, yang kini berdiri dengan mata tertunduk, tubuhnya mulai memudar sedikit demi sedikit. Dengan langkah tergesa, Aurel meraih tangan Mahesa. Jangan pergi, aku belum selesai mencintaimu. Teriaknya sambil menangis. Aku tak peduli siapa, kamu, pengemis, dewa, apapun itu, kau milikku. Dan aku, milikmu. Tangan mereka menyatu dalam genggaman yang menghangatkan seluruh kuil.
dan cahaya mulai menyelimuti mereka berdua. Patung itu menangis, dan untuk pertama kalinya sejak Mahesa turun ke dunia manusia, langit terdiam. Cahaya lembut masih menyelimuti tubuh Mahesa dan Aurel ketika patung perempuan yang menyerupai Aurel di dalam kuil perlahan mulai retak. Dari sela-sela retakan itu, keluarlah kabut tipis yang naik ke langit, menembus langit malam yang gelap. Suara dari langit kembali terdengar, kali ini lebih lembut namun mengandung ketegasan agung, ikrar cinta telah terucap. Tapi kutukan Maheswara belum berakhir. Hanya cinta sejati yang diuji dalam penderitaan, akan membebaskannya. Mahesa menatap Aurel dalam-dalam, seolah menyimpan ribuan kata yang tak sempat ia ucapkan. Aurel, sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu, kaulah takdirku. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa hatimu akan menyambutku, meski dengan segala kekumuhan dan kutukanku. Aurel tersenyum dalam tangis. Kau pikir hanya kau yang dikutuk. Aku juga dikutuk oleh kesombonganku sendiri. Aku pikir aku tahu apa itu cinta, tapi ternyata aku bahkan tak tahu caranya merelakan. Namun seiring malam makin larut, tubuh Mahesa mulai terlihat goyah. Matanya meredup, dan sinar dari dalam tubuhnya perlahan surut. Aurel panik. Apa yang terjadi? Kau seharusnya sembuh sekarang, bukan? Mahesa menggeleng pelan. Tidak semudah itu. Cinta memang telah diikrarkan, tapi para dewa masih menginginkan kepulanganku. Mereka belum menghapus kutukanku, dan mereka tahu, ada alasan lain kenapa aku turun ke bumi. Aurel menatap Mahesa penuh tanya. Alasan lain? Mahesa menunduk, lalu menjelaskan dengan lirih, ayahmu bukan sekadar orang biasa. Ia pernah menolong seorang dewa yang terluka dalam perang langit. Dewa itu, aku. Tapi saat itu, aku tidak dalam wujud seperti sekarang. Dia menyembunyikanku dari para pemburu surgawi. Sebagai balasannya, aku berjanji kelak akan menyelamatkan nyawanya, dan menjaga harta paling berharganya. Aurel terpaku. Aku, Mahesa mengangguk. Kau adalah hutangku, sekaligus ujian terbesarku. Suasana menjadi sunyi, kecuali suara desiran angin yang membawa dingin. Aurel melangkah pelan, memeluk Mahesa, meski tubuh Mahesa terasa lebih ringan, seolah ia mulai tak lagi benar-benar milik dunia ini. Kalau ini ujian, maka aku ingin menjalaninya bersamamu. Sampai akhir, bisiknya. Tiba-tiba, langit kembali bergemuruh. Tanah di sekitar kuil mulai retak, dan sebuah cahaya merah muncul dari retakan tersebut. Dari dalamnya, muncullah sesosok wanita bersayap api, mengenakan sirah menyala. Tatapannya tajam menusuk, suaranya menggema, Maheswara, kau adalah tunanganku yang kau tinggalkan di kahyangan. Kini, aku datang menjemputmu, atau menghancurkan duniamu. Mahesa berdiri pelan, kini lebih tegas. Dewi Agni, kau tidak berhak atas cintaku, karena cinta tak bisa dimiliki dengan paksaan. Tapi Dewi Agni hanya tertawa sinis. Kalau begitu, aku akan membakar bumi ini, dan wanita yang mencuri hatimu. Aurel melangkah maju, wajahnya dingin tapi sorot matanya membara. Cobalah sentuh aku, dan kau akan tahu, cinta manusia bisa lebih panas dari api surgawi. Perang antara cinta, kutukan, dan kekuatan surgawi, telah dimulai. Api berkobar di sekeliling kuil tua itu, langit terbelah oleh petir merah yang memancar dari tubuh Dewi Agni. Sosoknya anggun dan mengerikan dalam waktu bersamaan, membawa aura kehancuran dari kahyangan yang tak bisa dibendung. Tapi Aurel tidak mundur, meski tubuhnya gemetar dan napasnya sesak oleh panas yang menyerang kulitnya, ia berdiri di depan Mahesa, menjadi perisai hidup di antara cinta dan kehancuran. Mahesa, yang hampir lenyap dari dunia fana karena kutukan yang belum selesai, hanya bisa menatap Aurel dengan campuran kekaguman dan kecemasan. Singkir, manusia fana, seru Dewi Agni, suaranya meledak seperti ledakan gunung. Maheswara milikku, cintamu hanya percikan kecil, takkan pernah bisa melawan api surgawi. Aurel mengangkat wajahnya, matanya dipenuhi air mata, tapi suaranya tetap kuat. Jika memang cintaku kecil, biarkan ia padam olehmu. Tapi jika tidak, maka kau akan tahu, cinta manusia adalah api yang tak bisa kau jinakkan. Tiba-tiba, tubuh Aurel memancarkan cahaya samar. Bukan cahaya surgawi, melainkan pancaran hangat dari hati yang tulus. Mahesa menyadarinya lebih dulu. Aurel, kau sedang membakar kutukanku, bisiknya. Tubuh Mahesa yang tadi memudar kini kembali padat, auranya perlahan membara. Tapi Dewi Agni menyeringai marah. Kalau begitu, aku akan membakar kalian berdua menjadi abu.
Ia mengangkat tangannya, dan bola api sebesar kereta meluncur dari langit, siap menghancurkan segalanya. Mahesa berteriak, "Aurel, mundur!" Tapi Aurel tak bergeming. Dengan keberanian yang lahir dari cinta dan keputusasaan, ia menutup matanya, pasrah pada nasib. Namun tepat saat api itu nyaris menyentuh tubuhnya, Mahesa bergerak seperti kilat, berdiri di depan Aurel dan menahan ledakan itu dengan kedua tangannya. Ledakan mengguncang bumi, pohon-pohon terbakar, tanah merekah, tapi Aurel dan Mahesa tetap berdiri. Tubuh Mahesa bersinar sangat terang, dan cahaya itu perlahan merambat ke tubuh Aurel. Dalam keheningan yang menyusul, suara dari langit kembali terdengar, kali ini lebih lembut, seperti suara ibu yang menangisi anaknya. Cinta sejati telah membakar kutukan. Tapi belum menghentikan dendam. Dewi Agni terduduk di atas langit, napasnya tersengal. Ia tidak terluka secara fisik, tapi matanya berkaca-kaca. Kenapa kau lebih memilih manusia fana yang lemah, dibanding aku, yang bersamamu sejak awal perang langit? Mahesa melangkah maju, menatapnya dengan rasa bersalah yang tulus. Karena dia memilihku, bukan karena tahta, bukan karena kekuatan, tapi karena hatiku. Dan aku memilih dia, karena di sisinya, aku merasa hidup. Tangisan Agni pecah. Untuk pertama kalinya, sang Dewi Api menangis. Api di sekelilingnya mulai padam, angin surgawi menyapu langit. Perlahan, ia menghilang dalam kabut merah, meninggalkan Mahesa dan Aurel berdiri berdua dalam keheningan. Aurel mendekat, menggenggam tangan Mahesa yang masih bergetar. "Apakah ini akhir dari segalanya?" bisiknya. Mahesa menatap jauh ke langit yang kembali tenang. "Tidak, Aurel, ini baru awal. Karena setelah cinta, datanglah pertarungan untuk mempertahankannya." Dan malam itu, tanpa kata-kata, mereka berdua sadar bahwa hati mereka tak lagi bisa dipisahkan oleh dunia manapun. Keesokan harinya, kabut masih menyelimuti puncak bukit tempat kuil berdiri, namun api-api yang semalam mengamuk telah padam total, meninggalkan hanya jejak hangus dan tanah retak. Aurel dan Mahesa berdiri berdua di tengah reruntuhan kuil, tangan mereka saling menggenggam. Tubuh Mahesa kini sepenuhnya pulih, cahaya lembut tetap memancar dari kulitnya, namun kini tanpa gejolak. Tapi sesuatu terasa berbeda, udara di sekeliling mereka tak lagi berat oleh ancaman langit, melainkan tenang, seolah dunia sedang menahan napas. Aurel memeluk Mahesa erat, mencium dadanya yang hangat dengan penuh haru. "Kita selamat," gumamnya, hampir tak percaya. Mahesa membelai rambut Aurel dengan penuh kelembutan. "Kita bukan hanya selamat, kita telah diakui oleh langit." Namun sebelum Aurel sempat bertanya lebih lanjut, sebuah cahaya biru turun dari langit, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Suara dari langit terdengar kembali, kali ini lebih tenang dan sakral. "Maheswara, kutukanmu telah dipatahkan. Namun takdirmu kini berubah. Kau tidak lagi milik langit, kau kini milik bumi." Mahesa menunduk perlahan. "Aku menerima." Cahaya dari langit langsung menyerap ke dalam tubuhnya. Dan seketika itu juga, sayap-sayap cahaya yang sempat muncul di punggungnya runtuh menjadi abu dan hilang ditiup angin. Aurel menatapnya dengan mata membelalak. "Apa maksudnya? Kau tidak kembali ke kahyangan?" Mahesa tersenyum sendu. "Tidak, aku telah memilih. Dan dengan itu, aku kehilangan keabadianku." Aurel sontak memeluknya lagi, kali ini dengan air mata mengalir. "Kau menyerahkan segalanya hanya demi bersamaku." Mahesa mengangguk. "Cinta sejati selalu menuntut pengorbanan. Tapi aku tak menyesal, karena denganmu, aku menemukan makna hidup yang bahkan surga pun tak mampu berikan." Pelukan mereka terasa lebih hangat dari matahari, lebih dalam dari lautan, dan lebih sakral dari segala janji yang pernah terucap. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Saat mereka kembali ke rumah, seorang utusan surgawi berwujud manusia telah menanti di gerbang. Ia membawa sebilah pedang bersarung emas dan sebuah surat bersegel. Ini adalah tanda akhir. Meskipun Maheswara tak lagi milik langit, musuh-musuh lamanya di alam gaib telah mengetahui bahwa ia masih hidup. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Mahesa menerima pedang itu dengan tenang. "Aku mengerti. Aku tak akan mundur. Selama Aurel bersamaku, aku akan berdiri di antara dunia dan kehancuran." Malam itu, Aurel duduk di sisi tempat tidur mereka, menatap Mahesa yang membersihkan pedang warisan surgawi dengan kain putih. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap wajah pria itu yang kini bukan lagi dewa, bukan lagi pengemis, tapi suaminya. "Seutuhnya, aku tidak tahu bagaimana masa depan kita," ujar Aurel lirih. "Tapi aku tahu,
Aku tidak akan pergi, bahkan jika dunia berbalik arah. Mahesa menoleh, lalu mencium kening Aurel dengan lembut. Dan aku bersumpah, meski aku bukan lagi abadi, aku akan mencintaimu, sampai akhir zaman. Langit Jakarta kembali normal, awan berjalan tenang dan burung-burung berkicau seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi di hati Mahesa, gelombang ancaman mulai terasa. Ia tahu, saat dirinya memilih bumi dan melepaskan keabadian, ia bukan hanya kehilangan status surgawi, ia juga membuka pintu bagi kekuatan lama yang selama ini terkurung di lembah kegelapan. Dan malam itu, dalam tidurnya, Mahesa bermimpi buruk, sosok hitam bertanduk tiga, bermata merah darah, muncul dari reruntuhan neraka dan berkata, "Kau milik kami sekarang." Pagi harinya, Aurel menemukan Mahesa duduk termenung di taman belakang, memandangi langit. "Mimpi buruk lagi?" tanyanya lembut sambil membawa secangkir teh hangat. Mahesa mengangguk. Dia sudah bangkit, raksasa jagat murka. Musuhku dalam perang surgawi ribuan tahun lalu. Dia dibuang ke lembah kegelapan oleh para dewa, tapi sekarang, ia bebas. Aurel mematung. Dan dia mencarimu. Mahesa menatap mata Aurel dengan serius. Bukan hanya aku, dia akan menghancurkan semua yang kuanggap rumah. Termasuk kamu. Aurel langsung duduk di sampingnya, menggenggam tangan suaminya dengan kuat. Kalau begitu, kita akan melawan bersama. Aku bukan wanita rapuh yang kau temui dulu di pelaminan. Aku telah memilihmu, Mahesa. Dan aku akan bertahan meski harus berdiri di ujung dunia. Mahesa tersenyum lirih, tapi hatinya tetap berat. Ia tahu, kekuatan jagat murka bukan sekadar fisik. Ia mampu menembus pikiran dan hati manusia. Ia memakan rasa takut dan keraguan. Dan Aurel adalah target empuk untuk itu. Benar saja, beberapa hari kemudian, Aurel mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat versi Mahesa yang lain, berubah menjadi bayangan hitam, bermata kosong, dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah ilusi. Dia tidak mencintaimu, dia hanya membalas hutang. Setiap kali bangun, Aurel keringat dingin dan mulai meragukan perasaannya sendiri. Apakah cinta Mahesa sungguhan, atau bagian dari takdir yang dipaksakan? Mahesa menyadari perubahan Aurel. Ia memeluk istrinya erat suatu malam dan berbisik, "Jangan biarkan ketakutanmu dikendalikan oleh makhluk gelap itu. Aku mencintaimu, bukan karena takdir, tapi karena hatimu menyentuh sesuatu yang bahkan surga tak bisa beri." Aurel menangis di pelukannya, menggenggam dada Mahesa dengan keras. "Aku ingin percaya, tapi suara itu terus datang." Tak lama kemudian, sebuah kejadian besar mengguncang. Kantor pusat Santika Corporation runtuh oleh ledakan misterius. Berita menyebar bahwa Aurel selamat karena cuti mendadak hari itu, padahal ia nyaris datang ke sana. Mahesa tahu, ini bukan kebetulan. Jagat murka sudah mulai menyerang lewat dunia nyata, katanya tegas. Dia tidak akan berhenti sampai segalanya hancur. Aurel berdiri dengan wajah tegar. "Kalau dia ingin menghancurkan cintaku, maka aku akan tunjukkan bahwa cinta manusia tak bisa dibunuh." Mahesa menatapnya dengan takzim, dan untuk pertama kalinya, kekuatan mereka tak hanya berasal dari dirinya, tapi dari hati seorang wanita yang berani mencintai meski tahu ada kematian di ujung jalannya. Di kejauhan, langit mulai berubah warna keabu-abuan. Dan dari dalam bayangan gedung yang runtuh, sepasang mata merah kembali terbuka. Langit Jakarta perlahan kehilangan warnanya. Cahaya matahari tak lagi hangat, awan menggantung berat seperti menyimpan rahasia gelap. Aurel berdiri di balkon rumahnya, memandangi horizon yang menghitam. Ia bisa merasakan tekanan udara yang berbeda, udara yang menyimpan ancaman, seperti sedang menghirup rasa takut. Mahesa muncul di sampingnya, wajahnya serius, matanya merah akibat kurang tidur. Dia telah membelah lapisan langit dan turun ke dunia ini, sepenuhnya, ucapnya lirih. Jagat murka tidak lagi bersembunyi. Beberapa menit kemudian, berita menggemparkan muncul di semua stasiun televisi. Ledakan spiritual aneh terjadi di 7 titik kota. Patung-patung di taman kota mengeluarkan darah, dan orang-orang mulai kerasukan, menyebut nama Maheswara sambil menangis dan tertawa bersamaan. Dunia mulai menggila, pemerintah bingung, lembaga agama terdiam, semua hal yang tak bisa dijelaskan mulai bermunculan, dan hanya Mahesa yang tahu, ini baru permulaan. Aurel tidak diam, ia mengumpulkan tim keamanan perusahaan, para mantan tentara, dan orang-orang terlatih. Ia mungkin bukan manusia bersayap atau pemilik pedang cahaya, tapi ia adalah wanita yang pernah membangun imperium bisnis dari kehancuran.
Ia berdiri di hadapan pasukan kecilnya dan berkata, kita tidak hanya melindungi gedung dan aset. Kita melindungi satu-satunya harapan yang tersisa. Mahesa dan kebenaran. Orang-orang menatapnya dengan kagum. Ketegasan Aurel membuat mereka yakin, bahwa ini bukan sekadar peperangan antara makhluk langit dan iblis, tapi juga tentang manusia yang mempertahankan cinta dan keyakinan. Di malam hari, saat langit mulai meleleh seperti tinta hitam, jagat murka akhirnya menunjukkan dirinya. Ia muncul di atas gedung Santika yang hancur, tubuhnya raksasa, bersayap hitam sobek, bertanduk seperti duri neraka, dan mata yang tak pernah berkedip. Dengan suara dalam yang bisa mengguncang sumsum tulang, ia berteriak, Maheswara. Keluarlah, atau aku bakar seluruh kota ini. Teriakannya memecahkan kaca-kaca gedung dalam radius 10 km. Mahesa berdiri di tengah jalan utama, mengenakan jubah tempur tua yang masih menyimpan bau kahyangan. Di tangannya, pedang emas berukir mantra mulai menyala terang. Aurel berdiri di sampingnya, mengenakan jaket hitam dan kalung doa peninggalan ayahnya. Ini bukan hanya pertarunganmu, Mahesa, katanya. Ini tentang semua yang kita yakini. Tentang semua yang telah kita korbankan. Mahesa menatapnya penuh cinta, lalu mencium keningnya. Kalau aku kalah, larilah. Tapi jika aku menang, tetaplah bersamaku. Dari langit, jagat murka turun dengan kecepatan kilat, menghancurkan jalan, menciptakan kawah besar, dan menantang Mahesa dalam duel tanpa aturan. Mahesa terbang, menebas dengan kekuatan penuh, tapi setiap luka yang ia buat di tubuh jagat murka justru menumbuhkan duri-duri baru. Monster itu tertawa, kau lupa, Maheswara, aku tumbuh dari rasa sakit. Semakin kau lukai aku, semakin kuat aku menjadi. Aurel melihat itu dan menyadari sesuatu. Ia berlari ke arah Mahesa, berteriak sekuat tenaga, jangan lawan dengan amarah. Lawan dengan cinta. Mahesa tertegun, dan di detik itu, ia menutup mata, menurunkan pedangnya, dan mulai melantunkan mantra lama, bukan mantra perang, tapi mantra pemurnian hati. Cahaya dari dadanya membesar, membentuk lingkaran putih yang membungkus seluruh tubuh jagat murka. Monster itu menjerit, karena untuk pertama kalinya, ia dilawan bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketulusan. Dan malam itu, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi. Iblis tertua berteriak ketakutan, oleh cinta seorang manusia. Suara jeritan jagat murka menggema ke seluruh penjuru kota. Getaran dari gelombang suara kegelapan itu membuat gedung-gedung tua runtuh, lampu-lampu padam, dan langit menggulung seperti tirai terbakar. Tapi di tengah kehancuran itu, Mahesa tetap berdiri tegak, cahaya dari dadanya kian terang, bukan karena kekuatan surgawi, melainkan karena cinta yang membara dan tulus dari seorang wanita fana yang telah memilihnya. Aura itu menyebar seperti gelombang penyucian, dan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, tubuh jagat murka terlihat gentar. Aurel berdiri tak jauh, kedua tangannya memegang dada, karena jantungnya berdebar seolah ikut menyalurkan energi ke Mahesa. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena ia merasa cinta itu terlalu besar untuk disimpan di tubuhnya yang fana. Tetesan air matanya jatuh ke tanah, dan anehnya, setiap tetes itu mengeluarkan cahaya kecil. Seolah semesta ikut menangis bersama seorang wanita yang berani mencintai seorang dewa yang dibuang. Mahesa melangkah maju, perlahan tapi pasti. Pedangnya tidak lagi diangkat tinggi, tapi digenggam seperti simbol, bukan senjata. Jagat murka, serunya pelan, namun suaranya menggema seperti petir. Kau hidup dari luka dan pengkhianatan. Tapi hari ini, aku tak memberimu luka baru. Aku memberimu pemaafan. Sosok raksasa itu menggeram, tubuhnya menghitam, dan kilatan petir neraka muncul dari tanduknya. Namun saat Mahesa mendekat, tubuh sang iblis mulai retak seperti keramik pecah yang tak bisa menahan cahaya yang menyinari dari dalam. Apa yang kau lakukan? Raung jagat murka, penuh ketakutan. Kau mengubah inti kegelapanku. Mahesa menatapnya dengan lirih. Bukan aku yang mengubahmu, tapi air mata cinta, dari seorang manusia bernama Aurel. Tepat di detik itu, kilatan cahaya putih membungkus tubuh jagat murka, dan suara dentuman seperti ledakan spiritual meledak di udara. Tubuh sang iblis meledak dalam hening, tidak berdarah, tidak berteriak, hanya menghilang menjadi debu yang terangkat ke langit malam. Kota kembali sunyi, langit kembali membiru, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga yang entah dari mana tumbuh di antara reruntuhan. Mahesa perlahan berbalik, wajahnya lelah tapi damai. Aurel menghampirinya, lalu memeluknya dengan erat. Kau tak mengalahkannya,
bisik Aurel, kau menyembuhkannya. Mahesa mengangguk pelan. Itulah kekuatan cinta, yang tidak pernah diajarkan di medan perang kahyangan. Namun saat mereka hendak pulang, sebuah suara halus terdengar di angin. Suara dari langit yang sudah lama diam. Maheswara, kau telah memilih dunia ini. Tapi sebagai harga atas kemenanganmu, jiwa surgamu harus dipadamkan. Kau akan hidup sebagai manusia, seutuhnya, merasakan waktu, merasakan kematian. Mahesa menatap Aurel. Aku siap. Aurel memeluknya erat. Kalau kau akan menua, maka aku ingin menua bersamamu. Mahesa tersenyum. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai dewa, bukan sebagai pengemis, tapi sebagai pria biasa yang siap menjalani kehidupan dengan cinta yang luar biasa. Dan di antara puing-puing yang tersisa, cinta mereka tumbuh, bukan sebagai legenda, tapi sebagai kehidupan yang nyata. Waktu berlalu sejak pertempuran besar itu, namun gema dari kejadian tersebut masih terasa. Jakarta kembali dibangun, namun ada daerah-daerah yang oleh warga disebut Tanah Suci, tempat di mana bunga-bunga tumbuh dari batu, dan angin selalu beraroma harum meski tak ada pohon. Mahesa dan Aurel kini hidup sederhana di rumah kecil di pinggir kota, jauh dari gemerlap kantor dan hiruk-pikuk dunia. Tak ada lagi pedang emas, tak ada lagi cahaya surgawi, hanya cinta dua manusia yang mencoba hidup biasa setelah badai luar biasa. Tapi bayang-bayang keabadian tak pergi begitu saja. Setiap malam bulan purnama, tubuh Mahesa selalu panas seperti terbakar dari dalam. Ia tak lagi memiliki kekuatan surgawi, tapi bekas jiwanya sebagai dewa perang masih menempel dalam darah dan dagingnya. Aurel sering harus mengganti spray yang basah oleh keringat, menyeka dahinya dengan air dingin, dan membisikkan doa-doa agar tubuh Mahesa kuat menahan transisi menjadi manusia. Apa sakitnya seperti saat kau masih menjadi dewa? Tanya Aurel suatu malam. Mahesa tersenyum, lemah. Tidak, dulu aku kebal rasa, tapi sekarang, aku bisa merasakanmu. Dan itu lebih berharga dari semua kekebalan yang pernah kumiliki. Aurel tak pernah meninggalkan sisi Mahesa. Ia bahkan menutup seluruh cabang perusahaannya dan mengalihkan kepemimpinan pada direksi. Harta bisa dicari lagi, katanya suatu hari. Tapi kamu, cuma satu. Mahesa tak pernah menanggapi dengan kata-kata panjang. Ia hanya menatapnya dengan mata yang mulai keriput, tapi sorotnya tetap sehangat malam pertama mereka saling memilih. Kadang ia mencium tangan Aurel begitu lama, seolah menyimpan rasa takut bahwa suatu hari waktu akan memisahkan mereka. Suatu pagi, Mahesa mengajak Aurel ke tempat pertempuran terakhir mereka, tempat jagat murka hancur oleh cinta. Kini tempat itu menjadi taman kecil penuh bunga putih yang tumbuh tanpa ditanam. Mahesa duduk di kursi kayu, memandangi langit yang dulu bergejolak, kini bersih tak bercacat. Jika besok aku pergi, katanya pelan, jangan tangisi aku terlalu lama. Karena aku sudah hidup dalam keajaiban yang tak pernah kuduga, mencintai dan dicintai oleh manusia. Aurel menunduk, air matanya menetes tanpa suara. Kalau besok kau pergi, aku akan tetap bicara padamu, lewat angin, lewat bunga, lewat setiap mimpi yang datang. Mahesa tersenyum, mengusap pipinya. Dan aku akan menjawab lewat gerimis sore hari, atau kilatan cahaya di matamu. Mereka berdua saling memandang, lama sekali. Waktu seakan berhenti untuk menghormati dua jiwa yang telah saling menyelamatkan, bukan dengan senjata, tapi dengan perasaan. Malam harinya, Mahesa tidur lebih tenang dari biasanya. Aurel menyelimutinya, lalu berdoa dalam hati. Ia tidak tahu apakah esok Mahesa masih akan membuka mata, tapi ia tahu satu hal, tidak ada cinta yang benar-benar mati jika pernah dihidupi dengan sepenuh hati. Dan malam itu, langit memancarkan bintang lebih terang dari biasanya, seolah alam ingin mengabadikan cinta yang tak pernah lahir dari logika, hanya dari keberanian untuk memilih yang tak lazim. Di seberang dimensi yang tak terlihat manusia, para penjaga kahyangan berdiri diam. Seseorang membisikkan, dia telah lulus dari keabadian. Dan di antara mereka, bunga putih mulai bermekaran. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur, menembus tirai tipis kamar kecil yang dahulu. Mereka isi dengan tawa dan cerita. Aurel membuka mata dengan rasa cemas yang ia pendam semalaman. Ia menoleh pelan ke samping, berharap melihat Mahesa seperti biasanya, tersenyum meski tubuhnya lemah. Tapi pagi itu berbeda. Mahesa terbaring tenang, wajahnya damai, seolah ia hanya sedang tidur, namun dingin di ujung jarinya berkata lain. Aurel menatapnya lama, sebelum akhirnya menunduk dan menangis tanpa suara. Dewa itu, suaminya, akhirnya kembali ke langit,
bukan sebagai prajurit, tapi sebagai kenangan. Warga sekitar tak tahu siapa Mahesa sebenarnya. Bagi mereka, ia hanyalah pria baik yang senang menyiram bunga dan membantu anak-anak bermain layang-layang. Tapi hari itu, seluruh warga desa mengantar jenazahnya ke peristirahatan terakhir dengan tangis tulus. Langit mendung tapi tak turun hujan, seolah awan pun enggan mengganggu kesakralan momen itu. Aurel berjalan paling depan, mengenakan pakaian putih, membawa sebilah pedang emas bersarung yang dulu digunakan Mahesa. Ia meletakkannya di atas pusara, lalu berlutut. "Istirahatlah, cintaku. Kau telah menaklukkan dunia, bukan dengan perang, tapi dengan cinta." Setelah pemakaman, Aurel kembali hidup sendiri. Tapi kesendiriannya bukan kesepian. Ia merasa Mahesa masih tinggal dalam setiap hembusan angin, dalam setiap kelopak bunga putih yang jatuh di pekarangan rumah. Setiap malam, ia menulis di jurnal tua, catatan tentang hari-hari mereka, pertempuran, cinta, air mata, dan tawa. Ia berniat menerbitkannya suatu hari nanti, bukan sebagai buku dongeng, tapi sebagai pengingat bahwa bahkan pengemis bisa menjadi pahlawan, dan cinta bisa menumbangkan kekuatan tergelap. Tahun-tahun pun berlalu. Aurel menua dengan anggun. Di rambutnya yang memutih, senyuman Mahesa tetap hidup. Di matanya yang sayu, cahaya harapan tetap menyala. Di setiap pidato atau wawancara yang ia jalani, ia selalu berkata, cinta bukanlah milik yang kuat, tapi milik mereka yang berani memilih dengan hati. Ia tak pernah menikah lagi, bukan karena tidak mampu, tapi karena ia telah merasa utuh. Mahesa bukan hanya cinta pertama, tapi satu-satunya cinta sejati yang ia butuhkan. Hingga suatu senja, Aurel duduk di taman bunga putih itu, mengenakan gaun sederhana. Ia memejamkan mata, menikmati hembusan angin terakhir yang lembut seperti pelukan. Dalam keheningan, ia mendengar suara yang sangat ia kenal, membisik lembut di telinganya, "Sudah cukup, sayang. Aku menunggumu." Aurel tersenyum, dan tidak pernah membuka matanya lagi. Beberapa jam kemudian, warga menemukan Aurel di taman, terbaring tenang dengan senyum bahagia. Di pangkuannya, selembar surat yang ditulis dengan tangan rapih. Jika cinta bisa melampaui batas antara manusia dan dewa, maka cinta juga bisa melampaui batas antara hidup dan mati. Kita tidak pernah benar-benar pergi, selama cinta masih dikenang. Dan malam itu, langit penuh bintang. Di tengah cahaya gemintang yang bersinar lebih terang dari biasanya, dua cahaya kecil bergerak beriringan, menuju arah yang tak bisa dilihat mata manusia. Meninggalkan bumi, menuju keabadian.